Salah satunya yang sudah terjadi hari ini, yaitu di Musola Asadah di Jalan Bukit Duri, kita sudah menginstal solar panel sebesar 1.400 watt peak. Sistem solar panel untuk Musola Asadah ini, kita memakai sistem yang namanya on-grid, yang dimana kita tidak menggunakan baterai. Jadi sistem on-grid ini, keunggulannya kita bisa ekspor, atau dalam arti kelebihan daya yang dihasilkan oleh solar panel itu kan misalnya jika terjadi kelebihan, itu akan dijual ke PLN. Serta kita juga menggunakan listrik selama 12 jam, itu full dari solar panel. Jadi tentang sistem on-grid ini, solar panel itu beroperasi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 18.00 atau jam 6 sore. Selama 12 jam itu, beban yang terdapat di musola ini akan di-backup semua oleh solar panel. Gitu. Terus misal jika ada pertanyaan, bagaimana jika terjadinya mati listrik dari pihak PLN? Apakah solar panel itu akan bisa membackup atau masih menyala? Nah, itu pertanyaan yang sering sekali dilontarkan kepada masyarakat, kepada perusahaan-perusahaan seperti kami. Jika misalnya PLN terdapat mati lampu, kita pun solar panel mati lampu. Karena kan kita ini kan sistemnya on-grid, Pak ya. Kita ini sistemnya on-grid, tidak menggunakan baterai. Melainkan jika kita menggunakan sistem off-grid, itu ada baterai yang akan membackup. Gitu. Jadi kalau misalnya PLN itu mati, maka listrik akan tetap nyala, itu energi dari mana? Dari si baterai tersebut. Karena kan solar panel akan menyimpan baterai tersebut. Nah, kita balik lagi ke sistem yang di Musola Asadah ini. Jadi sistem on-grid ini sangatlah bagus. Keunggulannya apa? Yang pertama, kita bisa saving bill payment per bulan. Jadi misalnya seandainya musola ini per bulannya bayar di angka 1.500.000, jika sudah menggunakan solar panel itu bisa 40-50% ya. Jadi sekitar di angka 750 ribuan. Karena kan 12 jam di backup sama solar panel. Apalagi jika kita memiliki kelebihan daya, kita bisa jual ke PLN, akan tetapi PLN tidak membayarkan full 100%. Kan kalau kita tahu kalau di rumah tangga itu kan tarif R3 itu 1467, itu belum termasuk PPN. PPJ, maaf PPJ. Jika misalnya udah masuk PPJ kan bisa sampai 1.500-an. Nah, untuk kita di solar panel ini, jika energi yang lebih itu dijual ke PLN, itu dibayarkan sebesar 65%. Jadi 65% dari harga normal tarif listrik PLN. Jadi mungkin bapak-bapak sekarang juga udah paham lah ya kalau panel surya itu kan pakai matahari. Jadi kenapa bingung? Mungkin kayak worry-nya kayak khawatir apakah maintenance-nya susah? Enggak. Karena jadi panel surya ini bekerjanya gampang banget, Pak. Dari matahari, cahaya bukan panas. Cahaya masuk ke panas surya, dikonversi energi listrik itu, misalkan kita di orang kelistrikan ada arus DC dan AC, searah sama bolak-balik. Nah, panas surya ini adalah arus searah. Sedangkan di rumah kita, masjid, yang kita pakai sehari-hari itu arus bolak-balik. Nah, dari ini, listrik yang dihasilkan akan dikonversi dari searah menjadi dua dengan yang tadi Mas Indra telah sebutkan, yaitu panel inverter, modul inverter. Jadi jangan takut bahwa panel selalu bekerja selama ada matahari. Jadi kita tahu matahari adalah anugerah yang indah, anugerah abis yang selalu ada. Kalau nggak ada berarti kan masalah. Jadi selama ada matahari, di situ ada energi listrik. Panel ini akan selalu menghasilkan energi listrik yang akan dipakai untuk masjid kita ini, musola ini. Jadi dan perawatan mudah banget. Kalau kita bilang easy maintenance, cukup dielap aja, bersihkan, kalau ada debu, panas surya kerja lagi. Seperti itu. Kalau misalkan bisa lihat di simulasi yang kita bawa ini, jadi panas surya pertama akan masuk dari panel surya langsung masuk ke listrikan musola. Jadi di situ listriknya akan digunakan untuk beban-beban yang nyala kayak lampu, kipas, terus sound system, itu semua akan pakai listrik dari panel surya. Sedangkan kelebihannya akan dijual kembali ke PLN sebesar 65%. Nah, gimana kalau misalkan nanti
kita butuhnya lebih dari apa yang diinginkan panas surya. Misalkan lagi mendung, otomatis produksi di panelernya berkurang. Itu nggak usah khawatir, karena kita ibaratkan kita ini sedang memakai baterai yang sangat besar, yaitu baterainya si PLN. Saat tidak energi yang dihasilkan oleh panas surya, PLN akan langsung masuk untuk mengcover beban musola ini. Gitu. Dan kembali lagi, energi yang kita hasilkan, kelebihannya akan dijual kembali PLN sebagai kredit sebesar 66% yang bisa kita gunakan di malam hari. Gitu. Simpelnya seperti itu, Pak. Aku akan bakal bacain satu pertanyaan lagi untuk Solar Warrior. Apakah penggunaan solar panel di Indonesia sudah maksimal? Apa saja aspek yang perlu ditingkatkan supaya penggunaan dapat tersebar di seluruh Indonesia, mengingat biayanya juga sekarang masih mahal untuk instalasi dan sebagainya macamnya. Gitu. Mungkin lebih ke kesadaran. Oke, jadi kalau kesadaran penggunaan, pertama kita harus ingat, kita harus sadar bahwa penggunaan energi fosil itu akan habis. BBM akan habis. Itu kan pakai energi yang dari fosil, dari apa bisa bilang bangkai-bangkai zaman dahulu gitu kan. Timun dalam tanah lalu dikeluarkan menjadi minyak dan batu bara itu dipakai untuk pembakaran. Itu satu, untuk lingkungan sendiri nggak baik. Untuk lingkungan sendiri nggak baik. Karena kita lihat Jakarta makin panas, polusi makin tebal. Itu kita mau kurangin itu. Kalau kita hitung-hitung sendiri, bahkan untuk per kilowatt peak-nya, per 1000 kapasitas panas surya bisa mengurangi 0,7 kilo karbon emisi. Jadi misalkan generator atau genset itu ngasilin bersekian-kian kilo, kita malah menghematnya. Kayak gitu. Kita nggak keluarin itu. Jadi kita mengurangi penggunaan energi fosil. Yang kedua, energi fosil bisa habis. Itu sumber daya yang tidak terbarukan. Yang banyak isu-isu yang katanya 2025 atau 2030 kayak fosil bisa habis. Itu banyak banget isu-isu di internet. Bapak lihat di mana aja isu itu banyak. Nah, orang ngeluarin isu tapi nggak ada cara konkretnya, cara benernya. Dan kita menunjukkan salah satu upayanya, yaitu menggunakan panel surya. Gimana caranya, apakah pemakaian di Indonesia udah maksimal? Kita bilang maksimal jauh, masih jauh. Tapi upaya harus selalu dilakukan. Gitu kan? Kita harus tawakalu berikhtiar, betul Pak ya? Jadi kita berusaha dulu, kita coba pasang juga di musola, di rumah-rumah, bangunan industri yang menggunakan listrik sangat besar. Itu salah satu cara kita bagaimana bisa kita beralih dari energi fosil menjadi energi yang lebih bersih lagi. Ya, tadi mungkin udah disinggung juga dari 350 ID, bener? Kalau misalkan kita minta bantuan dari regulasi pemerintah juga, pemerintah kita udah sangat cukup suportif. Jadi mereka juga ngeluarin peraturan tentang PLTS atap juga, tentang regulasi net metering yang dipakai di musola ini. Yang gimana cara kita ngejualnya, kita ngebelinya, itu udah dikeluarin sama mereka. Terus dari kita bagaimana? Yaitu dengan cara mengaplikasikan panas surya. Harganya mahal, tapi kita harus ingat, teknologi terus berkembang. Teknologi nggak pernah berhenti, nggak pernah tidur. Dia akan berkembang tiap harinya, tiap tahunnya, tiap saatnya. Boleh jadi sekarang harganya kita anggap taruh di 100 juta. Belum tentu tahun depan, 5 tahun lagi harganya sama. Bisa jadi turun. Bisa juga. Insya Allah kalau misalkan perkembangan teknologi selalu maju, harganya bisa akan lebih terjangkau lagi. Dibanding bisa, kalau kita biasa bikin perhitungan ya, dengan menggunakan panas surya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan fosil. Dampak dari ekonomi maupun lingkungannya. Seperti itu. Kita nggak mau merusak alam kita lagi. Gitu. Dan satu lagi mungkin untuk renewable energy ini Pak ya, Mbak tadi pertanyaannya semaksimal mungkin. Sebenarnya sih pemerintah itu juga tadi sudah sebutkan Mas Tope sudah membuatkan regulasi tentang solar panel macam. Terus juga kan tentang renewable energy ini sebenarnya di masyarakat itu masih abu-abu Pak. Karena mereka berpikirnya apa? Ini menggunakan baterai. Terus PLN putus. Jadi nggak ada PLN lagi di rumah kita kalau kita pasang ini. Sebenarnya tidak. Jadi itu intinya tuh masyarakat luas itu harus kita edukasi. Kita kasih tahu tentang solar panel itu sebenarnya tidak seperti yang mereka pandang. Yang dimana yang mereka tadi sebutkan, yang tadi saya sebutkan kayak PLN akan putus, lalu yang kedua menggunakan baterai karena kosnya mahal. Itu tidak, karena
seperti yang kita tahu aja saat ini di musola ini harganya sangat terjangkau, terus manfaatnya sangat lebih banget lah ya. Jadi kan kita tidak perlu menggunakan baterai gitu, apalagi kan jadi kita intinya mengedukasi gencar-gencaran dengan kita mensupport pemerintah juga tentang renewable energy ini karena kan dampaknya sangat besar sekali untuk masyarakat luas. Gitu. Bagaimana untuk lanjutan ke depannya? Apakah ada biaya tambahan untuk penanganan dan sebagainya? Oke, untuk biaya tambahan Pak, insya Allah nggak ada. Karena perawatannya mudah. Cukup dilap aja Pak. Dilap, dibersihkan panelnya biar nggak ada kotoran. Biar maksimal energi yang dikeluarkannya. Jadi nggak perlu keluarin biaya apa-apa lagi, cukup udah. Itu yang penting bersih aja. Gitu. Iya, kita juga ngasih garansi Pak. Jadi ada garansinya pokoknya untuk selama setahun ke depan kita awasin terus performanya akan tetap maksimal. Jadi kita selalu mencangangkan bahwasannya PLTS itu mudah, perawatannya mudah banget. Kita cuma cukup pastikan dia bersih. Karena saat bersih nggak ada yang menutupi panelnya, listriknya bisa dihasilkan secara maksimum. Seperti itu. Insya Allah nggak ada biaya apa-apa lagi. Selain dari perawatan-perawatannya modal air kah atau elap gitu, mudah insya Allah. Jadi karena proyek-proyek kita yang sudah selesai, yang sudah berjalan sekitar 1 tahun atau kita yang punya IPP itu memang tidak ada biaya apa karena maintenance itu sangat mudah sekali. Ya, kalau ibarat kata ada biaya paling kalau saya juga nggak nyampe 1 juta atau puluhan juta karena kan kita hanya membutuhkan kayak ya semacam alat ember kayak lap segala macam buat kita ngelap panel tersebut gitu. Gitu Pak.